Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lentaria Sinurat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama tahun 2022, Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dengan tema sel elektrokimia, subtema korosi di kelas 12 IPA 1 SMA Yadika 1, Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, berdiri. Kembali salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Nak. Silakan, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa siapa, Nak? Oke, silakan, Nak. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, kenapa Putri Nasya? Hanya satu orang berarti ya? Oke. Lalu ini ibu perhatikan dulu semua kerapihan. Bajunya sudah rapi? Sudah ada sampah saya lihat ya. Bersih kelasnya. Baik, terima kasih atas kedisiplinan anak-anak, luar biasa ya. Oke? Oke, Bu. Semua sehat hari ini ya. Sebelum kita mulai, semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa ya semangatnya. Oke, semua sudah siap bukunya ya? Oke, terima kasih. Baik. Untuk hari ini, subtema kita yaitu korosi dengan tema sel elektrokimia. Sebelum kita belajar tentang korosi, alangkah baiknya kita mengingatkan bahwa pertemuan sebelumnya tentang materi sel kontak. Nah, di sel kontak terjadi reaksi apa? Reaksi redoks. Di mana reaksi redoks itu ada reaksi reduksi dan oksidasi. Atau bisa disebutkan di dalam sel kontak terjadi reaksi katoda dan anoda. Reaksi anoda itu bisa disebutkan reaksi apa? Kalau reaksi katoda disebutkan reaksi, ayo, masih ingat nggak? Positif. Nah, reaksi yang terjadi pada sel kontak yaitu reaksi katoda bisa disebutkan dengan tempat terjadinya reduksi, yaitu menerima elektron. Sedangkan reaksi anoda tempat terjadinya oksidasi, yaitu melepaskan elektron. Maka terjadi serah terima elektron di dalam sel kontak. Nah, bagaimana dengan korosi? Apakah terjadi reaksi atau tidak? Kalau terjadi, apa reaksi apa yang terjadi? Coba kalian lihat gambar apa itu?
Ya, korosi bisa terjadi antara reaksi hidrogen, oksigen, ataupun bisa ya disebutkan uap air ya. Bisa juga karena kena sinar matahari, betul? Betul. Oke. Kita lanjutkan. Nah, adapun manfaat bagi kehidupan kita mempelajari tentang korosi, yaitu kita bisa memahami prinsip kerja pencegahan korosi. Dengan kita mengetahui prinsip kerja pencegahan korosi, maka kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Apa contohnya? Yaitu menyimpan barang di mana? Dilapisi dengan koran ataupun disimpan di dalam koran atau kertas supaya tidak berkarat. Selain parang ada tidak? Parang itu kan mengandung besi ya. Apakah sendok termasuk tidak? Sendok, ada sendok besi tidak? Mengandung besi. Berarti bisa terjadi korosi tidak? Bisa. Selain sendok besi, apa lagi? Apa? Lantai. Rantai, betul, bagus sekali. Selain rantai, emas. Apa? Selain rantai, peralatan kami. Rak piring. Kemudian apa lagi selain itu? Paku, luar biasa. Paku. Kalau kita perhatikan 2 hari saja kita taruh di luar ya, kita letakkan misalnya di teras rumah, itu sudah mengeluarkan warna coklat. Tandanya bahwa paku itu mengalami korosi atau bereaksi dengan udara atau oksigen dan apa? Bisa dengan karena kena sinar matahari sehingga paku tersebut mengalami perkaratan atau mengalami korosi. Kita lanjutkan. Nah, adapun hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, silakan baca. Tamara, dengan suara yang kencang ya nak, supaya kedengaran. Silakan baca ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi, menganalisis cara-cara pencegahan korosi beserta prinsip kerjanya, dan menyajikan hasil gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan mengembangkan karakter religius, gotong royong, tanggung jawab, teliti, jujur, kreatif, dan inovatif, serta rasa ingin tahu. Ya, terima kasih nak sudah dibaca. Nah, ini tujuan pembelajarannya melalui model PBL, Problem Based Learning. Problem itu apa itu? Masalah. Nanti kalian akan menemukan masalah. Merumuskan masalah di dalam pembelajaran kita itu bisa melalui video dan gambar yang akan ditayangkan nanti ya. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran ini kalian harus mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, lalu menganalisis pencegahan korosi serta prinsip kerjanya. Kemudian selain itu kalian bisa juga di sini menyajikan. Menyajikan itu berarti kalian mempresentasikan hasil diskusi mengenai cara mencegah korosi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Jadi di sini kalian
gotong royong, kerjasama, tanggung jawab, jujur, kreatif. Kreatif dalam berpikir, ya, menyampaikan hasil diskusi nanti. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih ya. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini kalian harus memahami melalui model PBL atau program basic learning. Di sini akan seperti Ibu tadi menyampaikan, siswa. Nah, selanjutnya Ibu sudah bagi kelompok ya minggu lalu ya. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4 gabung dengan ini ya? Oh ya, benar. Kelompok 5? Oke, terima kasih. Nah, kita akan bahas masuk kita fokus dalam materi korosi, yaitu contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati gambar yang ada di depan ini. Gambar ini apa ya? Pagar besi. Sedangkan ini pagar. Ini gambar pipa. Nah, setelah kalian lihat dan kalian amati, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Semuanya mengalami perkaratan ataupun mengalami korosi. Dilihat dari tanda-tanda warna coklat. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat ya, pagar besi. Selanjutnya, nah ini gambar apa ini? Konstruksi jembatan. Kemudian gambar 1.2 apa itu? Mobil dan speedboat. Nah, dari peristiwa di atas, bagaimana proses perkaratan tersebut bisa terjadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi korosi atau perkaratan? Bagaimana cara mencegah korosi tersebut atau perkaratan? Kalian bisa simak video yang akan Ibu tayangkan. Kali ini kita akan membahas tentang korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh dan berpori. Antaranya yang pertama, proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anode. Sebagaimana reaksi oksidasi besi terjadi sebagai berikut. Bisa dilihat pada anoda terjadi reaksi Fe menghasilkan Fe2+ plus 2 elektron dengan E0 positif 0,44 volt. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian dalangnya besi tersebut. Buat rumusan masalah. Dikerjakan, dituliskan ya.
perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab. Korosi terjadi ketika terdapat reaksi antara oksigen, hidrogen, dan perpindahan elektron. Makasih. Ya, kita beri plus untuk kelompok. Ternyata sudah jelas ya. Nah, sekarang maju kelompok 2 untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah kalian tuliskan, kalian buat. Langsung dijawab. Jawaban kamu nanti bisa diberikan ditanggapi oleh kelompok lain. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjawab. Nah, plastik itu bisa mencegah dari kontak besi dengan udara dan air. Jadi jawabannya bisa. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan berikan. Tidak, silakan yang kedua. Yang kedua, mengapa bisa terjadi faktor apa saja yang dapat menyebabkan korosi? Itu saya mempunyai jawaban. Pertama, faktor lingkungan, yaitu udara, suhu, kelembapan, dan transformasi zat kimia. Yang kedua, faktor bahan, yaitu pemurnian bahan, bentuk kristal, dan cara pembuatan bahan. Ya, ada lagi nggak selain pendapat kelompok 2? Jawaban dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, silakan. Saya Safira Anjani dari perwakilan kelompok 3. Faktor yang dapat menyebabkan korosi antara lain air dan oksigen, pH, keberadaan elektrolit, suhu, dan atau sinar matahari. Ya, beri plus untuk kelompok. Silakan duduk nak. Nah, sekarang yang maju kelompok berikutnya, kelompok 3 ya. Ya, Bu. Ya, silakan berikan, sampaikan. Baik, sudah diamati ya videonya ya. Ibu rasa nanti pasti bisa membuat rumusan masalah dari video tersebut, membuat beberapa pertanyaan dan nanti dijawab sendiri juga berdasarkan tayangan video tersebut, dan juga bisa dilihat dari buku yang sudah disediakan atau referensi lain, bisa dilihat dari internet juga. Paham? Jadi bahan-bahan referensi untuk menjawab pertanyaan yang kamu rumuskan yaitu dari buku, dari internet, kemudian dari video tersebut. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD ya, Ibu akan bagi. Ibu akan bagi kelompok berapa ini? Silakan dituliskan pertanyaan, kemudian kalian jawab. Lalu ada juga kesimpulan dan daftar pustaka, ya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Ini saya ingin bertanya, barang-barang apa saja yang mudah terkena korosi dan bagaimana cara mencegahnya? Silakan yang bisa menjawab. Barang-barang apa saja yang mudah terjadi korosi dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan. Barang yang mudah. Ayo di belakang. Dari kelompok 5 saya ingin menjawab pertanyaan dari Erlangga dari kelompok 4. Barang apa saja yang terjadi dengan korosi itu, yaitu misalnya pagar. Itu cara mengatasinya tuh dengan cara mengecat atau dengan mengasih oli di bawah pagarnya, di rodanya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.
Oke, ini dulu. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Maju yang belum kelompok terakhir. Halo semua, saya Samuel, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan pertanyaan apa yang menjadi diskusi kelompok saya. Nah, pertanyaan pertama adalah karena terdapat koordinasi antara oksigen, bagaimana cara mencegah korosi? Perkenalkan, nama saya Alwi Rizkyani dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Hambatan kontak langsung besi dengan air dan udara, yaitu mengecat melapisi dengan plastik, melumuri dengan oli, pelapisan dengan timah, menghubungkan besi dengan logam lain yang lebih reaktif. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, beri plus untuk kelompok. Kita lihat hasilnya ya. Lihat. Dea nilai 100, Atik, Ardina luar biasa. Jawabannya semua benar. Ya. Terima kasih ya buat anak-anak yang telah memperhatikan dari awal pembelajaran ya. Sekarang setelah mengerjakan evaluasi, maka ini bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Apakah bermanfaat buat kalian? Coba jelaskan kenapa bermanfaat. Dari pembelajaran tadi, saya bisa tahu cara mencegah korosi sebelum terjadi korosi terjadi. Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi? Manfaatnya apa? Dari pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Ya, kalau yang tadi, yang pertama, setelah mempelajari pelajaran hari ini tentang korosi, jadi mengerti seperti apa terjadinya korosi, bagaimana cara mencegahnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Berarti itulah pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang ternyata kalian senang juga dalam pembelajaran korosi hari ini, di mana kalian ternyata sangat bermanfaat buat kalian ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang sel elektrolisis. Untuk minggu depan, Ibu akan jelaskan materi sel elektrolisis. Kemudian ada tugas kelompok, yaitu membuat rancangan percobaan pencegahan korosi dan membuat laporan. Tapi itu dikumpulkan 2 minggu ke depan. Ya, kalian membuat rancangan percobaan. Bisa dilihat contohnya dari YouTube ya. Rancangan percobaan tentang pencegahan korosi. Paham ya? Pencegahan korosi tadi bisa dilapisi dengan Plastik. plastik, dilapisi dengan ya, dilapisi dengan Oli. Oke, sudah jelas semua? Oke, Ibu mau lihat dulu. Semangat pagi. Luar biasa ya.
Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, bersalam. Anak-anak, kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan nak, yang memimpin doa siapa? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu.